Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema Tuhan ada bagi yang tiada berdaya, yang menekankan bahwa karena pergumulan, permasalahan, dan sakit penyakit yang kita alami, kadangkala kita tidak berdaya dalam hal hidup. Tetapi kita bersyukur karena di dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan senantiasa ada dekat dengan kita. Walau
Tuhan, dalam doa ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa dekat, hadir, dan ada dalam hidup kami. Engkau ada untuk menolong kami, Engkau ada untuk berkarya, Engkau ada untuk memberi kekuatan kepada kami. Sehingga ketika kami mengalami suka duka hidup dan bahagia derita di sana, kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, dan karya-Mu sungguh nyata memampukan kami menjalani hidup dengan baik dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan beban hidup yang sangat lama yang dialami bangsa Israel ketika berada di bunga di Babel, kurang lebih 70 tahun, membuat mereka mulai lelah dan tidak berdaya. Lelah menanti pertolongan Allah dan jalani beratnya hidup sehari-hari. Tiada berdaya karena tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk melawan Babel agar keluar atau terbebas dari penjajahan Babel. Saudaraku, di tengah-tengah kelelahan dan keputusasaan bangsa Israel tersebut, Nabi Yesaya mengingatkan dan menegaskan bahwa Tuhan tetap dekat, tidak pernah meninggalkan, dan selalu menunjukkan cinta kasih-Nya kepada bangsa Israel. Dia memberi kekuatan yang lemah agar menjadi kuat dan beri semangat bagi yang tidak berdaya agar tetap melangkah, sehingga bangsa Israel diharapkan tetap optimis dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Kadangkala karena persoalan yang kita hadapi, karena banyak tugas yang kita emban dan juga sakit penyakit yang kita derita, kita merasa tidak punya daya lagi. Kita merasa bosan menantikan pertolongan Tuhan, sehingga kita menjadi putus asa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, Tuhan pun juga tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia pun juga senantiasa berkarya, bekerja, menolong kita, memberi yang terbaik kepada kita. Sehingga di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, kuasa Tuhan semakin nyata, semakin sempurna kita alami. Sehingga saudaraku, jangan pernah putus asa, tapi mari kita tetap berharap akan pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kita. Jangan menyerah, lakukan apa yang masih mampu kita lakukan agar kita kuat berhasil melangkah dalam hidup kita hari demi hari. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Tuhan Yesus mampukan kami untuk senantiasa mengalami dan merasakan kehadiran-Mu di segala peristiwa dalam hidup kami, agar kami mampu tetap bersyukur, tetap melangkah dengan setia, dan mampu menemukan, mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul karena berbagai macam hal yang ia alami. Bila mereka pun tetap berharap, tetap dekat dengan Tuhan, dan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami ya Tuhan. Bila kami mampu menjalani pekerjaan kami dengan benar dan baik, sehingga pekerjaan kami itu membuahkan rezeki yang membahagiakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan
memberkati kita.